Ribuan tahun sebelum teknologi medis modern berkembang menjadi secanggih hari ini, agama telah mengajarkan sebuah rahasia besar. Sebuah metode paling efektif untuk mengistirahatkan organ tubuh Anda, yang kini baru mulai dipahami sepenuhnya oleh sains. Kita hidup di era di mana obat-obatan berlimpah, namun anehnya, penyakit kronis justru semakin mewabah. Mari kita merenung sejenak. Apakah ada yang salah dengan cara kita menjalani hidup sehari-hari? Bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah mesin biologis yang sangat presisi. Seperti mesin pada umumnya, ia membutuhkan waktu henti untuk pendinginan dan perbaikan. Namun, gaya hidup modern memaksa mesin pencernaan kita bekerja tanpa henti. Dari sarapan, camilan, makan siang, hingga makan malam yang larut, sistem metabolisme kita terus dipaksa memproses input energi. Kita lupa bahwa tidak ada mesin di dunia ini yang dirancang untuk bekerja 24 jam sehari selamanya tanpa mengalami kerusakan. Akibat dari kerja paksa organ dalam ini sangat fatal. Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan gangguan autoimun kini menyerang usia yang semakin muda. Ini bukan sekadar nasib buruk, melainkan konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap hukum alam tubuh kita sendiri. Kita terlalu banyak memasukkan bahan bakar, namun terlalu sedikit memberikan waktu bagi tubuh untuk membersihkan sisa-sisa pembakaran tersebut. Dalam dunia medis fungsional, dikenal istilah gut rest atau istirahat pencernaan. Ini adalah fase krusial di mana tubuh berhenti mencerna makanan dan mulai memfokuskan energinya untuk perbaikan seluler. Tanpa fase istirahat ini, peradangan kronis akan terus terjadi. Tubuh membutuhkan jeda yang cukup panjang, bukan sekedar tidur malam, untuk benar-benar melakukan riset pada sistem hormon dan imun kita. Ilmu pengetahuan modern menyebut proses ini sebagai autofagi. Sebuah mekanisme di mana sel-sel tubuh memakan komponen yang rusak dari dirinya sendiri untuk didaur ulang menjadi energi baru. Penemuan yang memenangkan hadiah Nobel ini menegaskan satu hal. Tubuh manusia dirancang untuk sembuh justru ketika perut sedang kosong, bukan saat sedang penuh. Lapar, dalam takaran yang tepat, adalah obat. Menariknya, jauh sebelum mikroskop ditemukan, ajaran agama telah meletakkan fondasi ini melalui perintah ibadah puasa. Hampir semua tradisi agama besar mengenal konsep menahan diri dari makan dan minum. Ini bukan sekedar ritual untuk menguji keimanan atau merasakan penderitaan orang miskin, tetapi sebuah cetak biru pemeliharaan biologis yang diturunkan oleh Sang Pencipta untuk makhluknya. Perintah agama selalu selaras dengan fitrah atau desain alami manusia. Tuhan yang menciptakan tubuh ini, tentu Dia pula yang paling tahu cara merawatnya. Ketika syariat memerintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh, atau puasa sunnah di hari-hari tertentu, itu adalah manual servis berkala bagi tubuh kita. Mengabaikan panduan ini sama dengan menggunakan mesin tanpa pernah mengganti olinya. Bukan hanya soal kapan harus berhenti makan, agama juga mengajarkan etika tentang volume. Ada sebuah nasihat bijak yang sering kita dengar namun jarang kita terapkan. Makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini adalah prinsip caloric restriction yang dalam sains modern terbukti mampu memperpanjang umur sel dan mencegah obesitas serta penyakit jantung. Kekenyangan yang berlebihan disebut dalam banyak literatur agama sebagai sumber penyakit hati dan fisik. Perut yang terlalu penuh membuat pikiran tumpul, badan malas beribadah, dan organ pencernaan bekerja melampaui batas. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk berdamai dengan rasa lapar, mengendalikan nafsu, dan memberikan hak istirahat bagi lambung yang telah bekerja keras. Ada hubungan erat antara usus dan otak, yang kini dikenal sebagai gut-brain axis. Ketika pencernaan beristirahat melalui puasa, tidak hanya racun fisik yang dibersihkan, tetapi kabut mental juga sirna. Inilah mengapa para ahli spiritual selalu menyarankan menyedikitkan makan,
untuk mencapai ketajaman batin. Kesehatan fisik menjadi fondasi bagi kesehatan spiritual yang prima. Menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan bukan sekedar gaya hidup, melainkan bentuk ibadah. Tubuh ini adalah amanah, titipan dari Tuhan yang harus dijaga, bukan dirusak dengan menuruti hawa nafsu kuliner semata. Mencegah penyakit dengan mengikuti pola makan yang diajarkan agama adalah bentuk rasa syukur yang nyata atas nikmat kehidupan. Puasa dan pengaturan makan membantu menyeimbangkan hormon insulin dan grelin. Resistensi insulin adalah akar dari banyak penyakit modern. Dengan kembali pada ritme ibadah kuno, berpuasa di siang hari, dan makan secukupnya di waktu yang tepat, kita secara alami memperbaiki sensitivitas insulin tubuh tanpa perlu obat-obatan kimia yang mahal. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana penemuan medis abad ke-21 sejalan lurus dengan wahyu yang turun berabad-abad silam. Tidak ada pertentangan antara sains sejati dan agama yang lurus. Keduanya sepakat bahwa menahan diri, pengendalian diri, dan periode lapar yang terukur adalah kunci vitalitas jangka panjang. Maka, saat kita merasa lapar dalam puasa, ingatlah bahwa itu adalah saat di mana tubuh sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Itu adalah saat di mana dokter internal kita sedang bekerja. Mari ubah pola pikir kita. Makanlah untuk hidup dan beribadah, jangan hidup hanya untuk makan. Kembalikan fungsi tubuh sesuai desain aslinya. Kesehatan sejati tidak selalu ditemukan dalam pil atau teknologi canggih. Seringkali ia tersembunyi dalam kearifan tradisi dan ketaatan pada perintah Tuhan. Mari kita istirahatkan pencernaan kita, hidupkan kembali sunnah para nabi, dan nikmati tubuh yang sehat, kuat, dan siap untuk beribadah lebih baik. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya.